Terkait peristiwa KM 50 sampai ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Ini catatannya, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota Laskar FPI. Jadi ini ada berbeda, dua karena ada ketegangan, ada serempet-serempet, benturan-benturan antar mobil sampai tembak menembak dan berujung pada 2 orang yang meninggal. Kalau yang 4 ya di dalam penguasaan petugas resmi negara yang pada akhirnya meninggal, yang 4 ini kita sebut sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Komnas HAM bukan sebuah kejutan sebenarnya. Karena dari awal kalau kita berpikir logic thinking terhadap 4 Laskar FPI itu, kalau kita pegang misalnya rekonstruksi yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri, ya memang agak tidak masuk akal ya. Bagaimana mungkin ada 4 orang dalam keadaan hidup, dalam penguasaan petugas, tiba-tiba akhirnya hilang nyawa semuanya. Kan ini menjadi persoalan yang terbesar. Logika yang paling mudah adalah ya mereka memang ya katakanlah sengaja dalam tanda kutip, sengaja diselesaikan ya agar kemudian tidak ada lagi bukti-bukti selanjutnya. Itu logic thinkingnya Sobat Era sekalian. Karena agak susah kita menerima logika yang mengatakan bahwa karena mau merebut senjata petugas, maka keempatnya mati ditembak. Apalagi ketika dibawa ke Polda Metro Jaya, lucunya mereka dibawa dengan Daihatsu Xenia, 3 orang di belakang dalam keadaan tanpa borgol, pasti 1 di tengah. Lalu petugasnya berapa? 2 berarti cuma di tengah, 1 di depan petugasnya, dan driver 1. Artinya 2 orang petugas menghandle 4 orang yang berdekatan. Rasanya kan dari situ saja tidak masuk akal ceritanya sesungguhnya. Apalagi 4 orang ini baru saja kehilangan temannya yang tewas tertembak atau tewas ditembak. Dalam rekonstruksinya ceritanya adalah baku tembak. Nah dari situ saja sebenarnya ya ada sebuah persoalan kalau kita mau menerima logika rekonstruksi itu. Karena itu ketika Komnas HAM menyimpulkan bahwa terhadap 4 orang tersebut sudah terjadi pelanggaran HAM, maka menurut saya, menurut banyak pihak tentunya itu bukan sebuah kesimpulan yang mengagetkan tentunya. Sebenarnya yang kita juga akan tunggu-tunggu, tapi tetap saja kita berpikir bahwa ini adalah sebuah kesimpulan yang sangat logis ya, sangat masuk akal, dan saya kira pastinya didukung oleh data-data yang ditemukan Komnas di lapangan ya, baik memeriksa bukti-bukti semua yang masuk ke mereka ya. Itu satu soal. Tapi sebenarnya soal yang perlu dijawab adalah soal pertanyaan ya, apakah insiden ini ya, ini by design atau by accident? Itu persoalan sebenarnya. Karena kalau by design, maka tidak hanya soal pelaku di lapangan, tapi juga harus bertanggung jawab siapapun yang melakukan desain itu. Kita tentu tidak boleh menuduh institusinya, tapi kalau ada desain yang dilakukan oleh sekelompok orang ya, maka desain itu harus dibongkar juga. Karena begini Sobat Era sekalian, kan ada keanehan ketika Habib Rizik misalnya harus dibuntuti. Padahal kita tahu bahwa kalaupun mereka mau demo, kan demonya itu di Polda Metro Jaya, bukan di daerah Kerawang. Karena itu not necessary, tidak terlalu penting untuk membuntuti Habib Rizik. Dan dia juga bukan dalam status sebagai orang yang berbahaya misalnya, termasuk juga pengawal-pengawalnya. Jadi pengawal-pengawalnya bukan mereka terduga teroris yang mau ditangkap, tetapi mereka adalah orang bebas yang hanya mengawal ulama ya. Jadi
pertanyaan besarnya adalah kenapa dibuntuti, itu satu soal. Yang kedua, mengapa ada upaya untuk mendekati mobil Habib Rizik misalnya. Karena kalau membuntuti dalam rangka pengintaian misalnya, kan tidak perlu mendekat ke mobil Habib Rizik. Apalagi mendekatnya itu dengan kondisi yang memaksa misalnya. Maka orang bertanya, apakah benar pernyataan Habib Rizik yang pernah mengatakan bahwa dia mau digiring ke medan pembantaian. Misalnya begitu. Ya, misalnya begitu. Nah, berikutnya lagi adalah pertanyaan ketiga, ketika membuntuti itu dan ketahuan, ya, ketika ketahuan misalnya, kan harusnya ya menghindar, tidak perlu bentrok dengan dengan Laskar FPI, karena toh tujuannya adalah hanya untuk mengintip, hanya untuk membuntuti, bukan untuk menangkap karena mereka bukan pelaku kejahatan. Tetapi ketika terjadi katakanlah bentrok seperti itu, nah ini menjadi persoalan. Dan ketika kasusnya secara sederhana dibalikkan dengan kasus kepemilikan senjata api dan penyerangan petugas, maka seolah-olah korban jiwa tidak menjadi penting, Sobat Era sekalian. Padahal kita tahu korban jiwa itu sangat-sangat penting kalau terjadi yang namanya unlawful killing atau extrajudicial killing. Nah, ini satu step ya menurut saya, Sobat Era sekalian, untuk mengungkap kasus ini. Paling tidak Komnas HAM sudah firm, kalau menurut berita yang berkembang ya, mengatakan bahwa untuk 4 orang tersebut firm, jelas, clear terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Tinggal lagi adalah siapa yang bertanggung jawab. Apakah sekadar pelaku di lapangan, apakah ada struktur tertentu yang menggerakkannya. Karena teorinya sederhana bahwa 4 orang itu berada sepenuhnya dalam penguasaan, ya. 4 orang itu sepenuhnya berada dalam penguasaan, ya. Tetapi kemudian dia kok tiba-tiba kehilangan nyawanya. Harusnya ketika dia berada dalam penguasaan negara, dia tidak perlu harusnya negara dalam konteks ini bisa menjaga mereka, bisa mengamankan mereka dalam keadaan hidup. Karena sepenuhnya dikuasai oleh negara. Jadi terlalu mudah alasannya kalau mereka menyerang dan mereka mau merebut senjata misalnya. Tentunya kan ada upaya-upaya yang harus dilakukan secara profesional, karena kita lihat bahwa petugas kan ada di mana-mana. Tinggal di-deploy, kalau misalnya tidak ada borgol misalnya kan tinggal di-deploy dari manapun. Atau mereka diikat dengan tali dan lain sebagainya, ketimbang dibiarkan dalam keadaan tanpa borgol dan lalu kemudian ceritanya mereka mau merebut senjata. It doesn't make sense rasanya, nggak masuk akal ya. Jadi Sobat Era sekalian, masih banyak sesungguhnya misteri yang harus dikuak ya. Jadi kalaupun misalnya ada kesalahan, katakanlah menyerang duluan dari Laskar FPI, maka kita harus juga lihat apakah penyerangan duluan tersebut karena mereka merasa bahwa ada yang membuntuti mereka dan ingin mencelakakan Habib Rizik misalnya. Jadi mereka memprotek perlindungan. Atau kalau mereka membawa senjata, ya itu juga dalam rangka bahwa begini, logikanya sederhananya adalah kalau yang membuntuti ini tidak mengganggu, kan tidak akan juga diserang misalnya. Kan pembuntutan itu kan bisa dari jarak jauh. Karena namanya membuntuti cuma mengintip, jadi tidak perlu kontak misalnya. Karena itulah misalnya ada mantan waktu pernah dalam video yang saya buat bahwa kalau tujuannya hanya sekedar menguntit rasanya nggak mungkin. Gitu. Pasti ada tujuan lain. Nah, tujuan lainnya itu yang harus kita jawab
Itu a big question, sebuah tanda tanya besar ya Sobat RH sekalian. Karena itulah menurut saya memang kita harus benar-benar, harus betul-betul melihat masalah ini dengan serius. Karena korban nyawa 6 ini orang yang tidak berdosa, tidak punya kesalahan hukum apa-apa ya. Jadi dia tidak punya kesalahan kepada negara, itu masalahnya. Jadi 6 laskar itu tidak punya kesalahan terhadap negara, tidak punya dosa yang dia perbuat yang kemudian negara secara unlawful bisa mengambil nyawanya. Makanya dikatakan unlawful killing atau extrajudicial killing.